dari masing-masing kemungkinan produksi, ya, kemungkinan interaksi antara faktor produksi. Di sini kita juga bicara mengenai relasi antara harga-harga, baik itu harga output maupun harga input. Karena di sini ketika kita menggunakan input, maka kita di sini juga harus berbicara mengenai penggunaan harga barang input tersebut. Dari situ kemudian kita bisa melihat output yang optimal di mana, gitu kan? Setelah kita melihat equilibrium dari sisi output, maka di sini kita juga akan bicara mengenai interaksi antar negara, ya, trade in extraordinary model. Apa itu extraordinary model? Nanti kita akan lihat selanjutnya, ya. Jadi ada perbedaan dengan model Ricardo, bahwa model Ricardo itu cuma satu faktor produksi. Di sini sudah ada faktor produksi lain, maka disebut juga sebagai two factor extraordinary model. Nah, dalam konteks tersebut, dalam konteks trade, maka trade memungkinkan adanya catching up proses antara negara maju dengan negara berkembang. Di sini kita bicara mengenai factor price equalization, ya. Kemudian ada income distribution dan juga ada income inequality. Oke, yang sudah kita tahu bersama-sama bahwa trade itu dijelaskan dari atau berangkat dari perbedaan-perbedaan, ya. Di model Ricardo kita lihat bahwa perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan produktivitas dari sisi faktor produksi tenaga kerja. Nah, tetapi ini juga bisa terjadi karena perbedaan resources yang terjadi di satu negara dengan negara lain, gitu kan? Resources itu bisa berarti berasal dari faktor produksi tenaga kerja, tapi juga bisa berasal dari faktor produksi yang lain. The Exer-Ohlin theory argues that the differences in labor skills, physical capital, maka di sini kita sudah mengenal tidak hanya labor, tapi juga physical capital, land or other factors of production across countries create productive differences. Jadi sekali lagi yang menjadi pelumas dari perdagangan, ya, dari interaksi antar negara atau international trade adalah perbedaan di antara produktivitas di antara dua negara atau lebih. Satu negara bisa memiliki kelimpahan, ya, keberlimpahan dalam satu faktor produksi, di mana negara lain memiliki keberlimpahan di faktor produksi yang lain. Maka dari perbedaan tersebut, perbedaan faktor endowment tersebut, maka dia bisa berdagang. Kenapa? Karena faktor endowment tersebut yang menentukan. Kalau kita bicara di pertemuan yang lalu patterns of trade, maka di sini, ya, kita angkat lagi topiknya mengenai patterns of trade, bicara mengenai dia akan produksi mana tergantung kebutuhan yang dia miliki atau faktor endowments-nya. Apabila dia unggul, ya, di capital, land, ya, faktor produksi itu atau capital intensive, maka dia akan memproduksi capital intensive products. Begitu juga ketika dia labor intensive, maka dia akan memproduksi labor intensive products. Ada 6 asumsi sebagaimana yang kita kenal kemarin, juga ada 6 asumsi dari Ricardian model. Di sini di Exer-Ohlin model juga ada 6 asumsi, tetapi namanya sudah berbeda. Yang sebelumnya one factor Ricardian model, di sini two factor Exer-Ohlin model. Yang membedakannya adalah yang sebelumnya satu faktor produksi, yang sekarang dua faktor produksi. Di asumsi pertama, labor, services, and land are the resources important for production. Jadi tidak hanya labor, tapi juga land. Di asumsi yang kedua, the amount of labor, services, and land, ya sama, tetapi sini ada tambahan land. Bervariasi antara negara, ya, dan variasi ini kemudian menentukan atau ditentukan oleh produktivitas. The supply of labor, services, and land in each country is constant, tapi ada constraint-nya, yaitu baik supply labor maupun capitalnya, atau dalam hal ini land, itu constant, ya. 1, 2, 3 itu adalah perbedaan di antara asumsi yang kita kenal sebelumnya di one factor Ricardian model. Perbedaannya cuma ditambah satu faktor produksi saja, sisanya sama. 4, 5, 6 itu tidak terjadi perubahan, ya. Masih asumsinya masih dua negara, masih dua barang, terus perfect
competition, di mana wage is the reflection of productivity, atau wage is reflection of price, atau price is a reflection of wage. Ketika price-nya naik, wage-nya juga naik, tapi dengan kondisi yang one on one, ya, karena kompetitif. Jadi price sama dengan wage-nya. Nah, sebagaimana membawakan di one factor Ricardian model, di sini kita juga akan memulai dengan production possibilities. Nah, kalau di production possibility frontiers di one factor Ricardian model, karena cuma ada satu faktor produksi dan satu dengan itu kita melihat bahwa hubungannya a straight line curve, gitu kan, production possibility frontier. Tetapi di sini kita sudah melibatkan faktor produksi yang lain, maka kita akan melihat is no longer a straight line production possibility frontier. Kenapa? Nanti kita akan lihat. Di sini penggunaan land dan labor. Di sini ada penggunaan land untuk untuk cloth production. Jadi asumsi cuma ada dua produk di sini, yaitu cloth and food. Masing-masing baik cloth dan food itu menggunakan faktor produksi, dua faktor produksi, ya. Di sini ATC adalah yang digunakan, ya, unit atau acres of land used to produce 1 meter square of cloth, ya. Terus kemudian di sini ada labor-nya juga. Selain menggunakan land, tapi digunakan labor. ALC adalah hours of labor used to produce 1 meter square of cloth. Gitu. ATF, acres of land to produce 1 calorie of food. Dan kemudian ILF adalah hours of labor used to produce 1 calorie of food. Nah, kalau sebelumnya di one factor Ricardian model kita cuma mengenal ALC dan ALF, tapi di sini kita sudah menginclude faktor produksi yang lain, yaitu ATC dan ATF, yang masing-masing digunakan untuk dua produk atau memproduksi dua produk, baik cloth maupun food, gitu ya. Sebelumnya cuma ALC dan ALF, sekarang kita sudah punya ATC dan ATF. Dan bear in mind, berdasarkan asumsi yang tadi kita sudah lihat, bahwa ini terconstrain, ya, masing-masing. Jadi bisa menggunakan labor, bisa menggunakan capital atau dalam hal ini land, tetapi tidak boleh melebihi total available in the economy, baik itu labor maupun land-nya, gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, kita bisa menentukan production possibility frontier-nya yang berasal dari dua persamaan ini, ya. Kenapa dua? Karena sekarang ada two factor of production. Di minggu yang lalu kita membahas mengenai comparative advantage berdasarkan one factor Ricardian model. Kita cuma membahas ini saja, ya. Berapa jumlah labor yang digunakan untuk memproduksi food, berapa jumlah labor yang digunakan untuk memproduksi clothing, dan itu tidak boleh melebihi penggunaannya, tidak boleh melebihi jumlah labor available in the economy. Tapi sekarang kita juga menggunakan land atau capital. Berapa jumlah land yang digunakan untuk memproduksi food, berapa jumlah land yang digunakan untuk memproduksi clothing, dan penggunaan land itu tidak boleh melebihi total available land in the economy, gitu ya. Nah, jadi kita punya ada dua garis. Kalau kemarin the straight line curve, karena kita cuma punya satu persamaan ini aja, tapi sekarang kita punya dua, jadi ada dua garis. Nah, ini gambarnya seperti apa? Dia bersinggungan, gitu. Nah, kita akan lihat nanti. Jadi bear in mind, kita punya sekarang tidak lagi satu persamaan, tetapi dua persamaan. Nah, asumsi yang berikutnya yang juga kita lihat di sini, bahwa cloth, gini ya, cloth dibandingkan dengan food production, ya, penggunaan labor dan capitalnya, itu kita bandingkan juga. Let's assume that each unit of cloth production uses labor services intensively. Kita tahu dari mana di persamaan ini, ya, penggunaan labornya jauh lebih banyak, ya, secara relatif dibandingkan dengan penggunaan dari land-nya. Berarti dia labor intensive. Let's assume that each unit of cloth production uses labor services intensively and each unit of food production uses land intensively.
Jadi cloud adalah labor intensif, sementara food adalah land intensif atau capital intensif, gitu ya. Jadi karena yang satu clothing itu lebih banyak menggunakan labor, sementara food ini dia lebih banyak menggunakan land. Dari sini kita bisa lihat rasio penggunaan labornya dibandingkan dengan food, dengan food, clothing dengan food itu lebih besar dibandingkan dengan rasio penggunaan landnya untuk produksi clothing. Dengan demikian kita bisa lihat bahwa di sini cloth adalah yang labor intensif, sementara yang food adalah yang land intensif, gitu ya. Dan balik lagi ke asumsi awal kita, semuanya itu ya baik itu labor intensif maupun land intensif tidak bisa melebihi total labor available atau total land available di ekonomi. Nah, dua persamaan tadi dan juga kemudian asumsi yang mendasari labor intensive atau capital intensive production ini yang kemudian membuat production possibility frontier. Tapi asumsinya di sini adalah asumsi yang sebenarnya yang paling tidak realistis. Meskipun ini perlu juga untuk kita lihat sebagai perkembangan pedagogiknya. Cuma nanti kita akan lihat bahwa production possibility frontier mungkin akan lebih searah dengan apa yang kita pelajari selama ini. Tetapi sebagai dalam perjalanan logikanya, sebenarnya ya production possibility frontier yang kita hadapi sekarang dari two factor production itu berasal dari dua persamaan, gitu ya. Persamaan yang menggunakan capital, persamaan yang menggunakan labor, gitu. Nah, di sini kita bisa melihat ya. Jadi ini persamaan satu, yang ini adalah persamaan dua. Kok jadi ada dua garis? Terus gimana kita bisa menentukan production possibility frontier-nya itu yang mana? Gitu. Nah, kalau di sini yang kita pakai adalah yang merah, garis yang merah. Ya, mulai dari sini berakhir di sini. Kenapa nggak yang hijau? Nah, pertama kita lihat bahwa yang kita pelajari di pekan lalu adalah yang garis ini ya, LALF ke LALC, ya kan? Tapi sekarang udah ada tambahan TATF dan TATC. Jadi minggu yang lalu itu kita hanya melihat dari satu faktor produksi saja. Sekarang sudah ada dua faktor produksi sehingga ada dua garis yang bersinggungan. Sekarang production possibility frontier-nya yang mana? Gitu kan? Nah, dengan asumsi yang kita pakai tadi bahwa food adalah land intensive, maka mulainya dari sini, ya kan? Dari T per ATF. Sementara clothing adalah labor intensive. Maka kita akan melihat cuma yang garis merah saja. Ya, itu adalah production possibility frontier without factor substitution. Arti without factor substitution, kalau misalnya pakai satu, nggak bisa pakai yang lain. Gitu, pakai labor nggak bisa pakai capital. Di sini misalnya pakai, kenapa mulai dari sini? Ya karena dia hanya pakai land saja. Sementara yang ini berakhir dari sini, kenapa nggak di sini? Ya karena dia cuma bisa pakai labor saja, dia tidak tidak bisa pindah gitu, without factor substitution. Jadi makanya kita cuma melihat yang merah. Nah, atribut lain yang kita bisa lihat dari sini adalah kalau kemarin dalam one factor Ricardian model LALF, LALC, itu production possibility frontier-nya adalah slope dari a straight line curve ya, LALF, LALC. Jadi konstan. Nah, sekarang karena sudah ada lekukan di sini, kinked production possibility frontier, gitu ya. Dari sini kita juga melihat, oh ternyata bagian ini, bagian 1, dengan bagian ini, bagian 2, itu terjadi perubahan slope atau perbedaan slope. Nah dari situ saja sebenarnya kalau kita sudah tahu bahwa kemarin production possibility frontier slope-nya itu adalah straight line curve-nya
gitu kan. Jadi opportunity cost adalah slope-nya, gitu kan. Production possibility frontier slope adalah opportunity cost-nya, ya, kemarin dari persamaan yang kita dapati. Artinya di sini opportunity cost-nya berbeda antara production possibility frontier. Kalau a straight line curve, opportunity cost-nya sama di antara setiap titik. Tapi ini production possibility frontier ini sudah bisa punya ada dua bagian. Yang bagian satu adalah slope-nya lebih landai, sementara bagian dua slope-nya lebih curam. Dari situ kita bisa melihat bahwa opportunity cost-nya sudah berbeda. Production possibility frontier sama dengan slope-nya adalah opportunity cost of growth in terms of food. Yang mana sekarang no longer a straight line, yang mana sekarang opportunity cost-nya adalah no longer constant, gitu ya. Nah, untuk wilayah 1, gitu. Untuk wilayah 1, sekarang kita sudah tahu intercept-nya masing-masing di sini, ya, dan di sini, ini masing-masing intercept, dan slope-nya kita sudah tahu ini dan ini. Nah, sekarang kenapa dia di bagian 1 ini kok opportunity cost-nya berbeda, atau dalam hal ini dia lebih landai kan? Lebih landai itu artinya kalau kita bandingkan tingkat kecuraman, namanya slope kan tingkat kecuraman. Dia semakin curam berarti dia semakin besar kan nilainya, ya kan? Namanya juga slope atau tingkat kecuraman. Dia downward sloping, turun gitu ya. Dan semakin curam maka semakin besar nilainya. Nah, kalau dibandingkan dengan tingkat kecuraman yang nomor 1 dan nomor 2, yang nomor 1 pasti lebih landai dibandingkan dengan yang nomor 2. Kalau begitu, opportunity cost yang di bagian 1 itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang di bagian 2 dong. Ya kan? Karena kita membandingkan tingkat kecuraman. Secara grafik itu bisa kelihatan bahwa opportunity cost di bagian 1 lebih kecil dibandingkan dengan opportunity cost di bagian 2. Kok bisa? Nah, di sini di bagian ini kita bisa melihat bahwa jumlah food yang dimiliki di awal-awal itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah clothing kan. Karena opportunity cost-nya itu artinya adalah dia ingin menambah sesuatu at the expense of something. Kalau dia ingin menambah ALC, kalau dia ingin menambah misalnya ini, clothing, kan at the expense of what? At the expense of food. Nah gitu kan. Nah, untuk yang di bagian awal, di bagian nomor 1, ini kan dia jumlah foodnya banyak sekali. Ya kan? Dibandingkan dengan jumlah clothingnya. Maka opportunity cost-nya menjadi opportunity cost untuk producing clothing, to produce cloth, itu menjadi rendah. Karena apa? Karena dia mengorbankan yang banyak untuk mendapatkan yang sedikit. Ya kan? Nah, dalam hal itu opportunity cost-nya of getting cloth, ya, of an additional clothing itu menjadi relatif murah. Tetapi di sini semakin ke sini ya, clothing-nya semakin banyak, ya. Ini semakin banyak, nah, sampai bagian 2 ini clothing-nya sudah banyak, sementara bagian ini si food-nya menjadi lebih sedikit. Dia mengorbankan sedikit untuk mendapatkan yang banyak, jadi lebih mahal dong, gitu kan? Opportunity cost-nya menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan bagian 1. Nah, itu penjelasannya. The opportunity cost of producing cloth in terms of food is not constant. Tadi kita sudah bahas. It is low when the economy produces a low amount of cloth and high amount of food. Ya, low karena apa? Karena kita mengorbankan yang banyak untuk mendapatkan yang sedikit, gitu ya. Tapi ini hanya berlaku untuk ini ya, untuk produk ya, bukan untuk manusia ya. Jadi kalau untuk menyelamatkan manusia segala macam ya kayaknya itu pertimbangannya lain gitu. Banyak nih kita punya banyak manusia di Indonesia itu kan korbankannya sedikit untuk mendapatkan misalnya satu ras unggul dari Jerman gitu, enggak juga. Nah, ini tapi hanya berlaku untuk produk. It is low when the economy produces low amount of cloth and high amount of food. Jadi kalau banyak, nggak apa-apa dikorbankan untuk mendapatkan yang sedikit. Jadi opportunity cost-nya rendah. It is high when the economy produces a high amount of cloth
and low manufacture. Tapi kalau dia udah kebanyakan, mau ditambah lagi, dan apalagi dia mengorbankannya sedikit, maka dia menjadi lebih mahal operating cost-nya. When the economy devotes all resources toward the production of a single good, gitu ya, the marginal productivity of those resources. Nah ini juga ada kaitannya dengan konsep marginal productivity. Kalau sudah banyak, ya, ditambah lagi, gitu, bahkan kita sudah berkelebihan. Ibaratnya kita di ruangan kelas, awalnya muridnya sedikit, bangkunya banyak, ya. Jadi kalau kita anggap dari satu, ada dua faktor produksi, gitu kan. Yang satunya murid, yang satunya bangku, gitu kan. Muridnya jauh lebih sedikit dibanding bangku di awal, gitu kan. Terus ditambah terus. Awalnya kan kalau cuma sendirian atau berdua atau bertiga, itu ini kan agak sungkan kan. Waduh, ini nggak enak. Cuma kuliah cuma sedikit, jadi nggak fokus juga. Terus datanglah murid-muridnya sesuai dengan keadaan bangkunya atau keadaan, kalau dalam hal ini kuota Zoom-nya, ya, berapa, bisa 50, bisa 100. Terus tiba-tiba kalau mungkin ini lebih pas kalau di ruang kelas, ya. Jadi jumlah bangkunya di satu sisi, di satu titik tertentu itu nggak bisa lagi menampung murid-murid. Ya, murid-muridnya masuk lagi terus, ya, sehingga apa? Yang tadinya lebih produktif, tapi seiring dengan ditambahnya murid lagi, bangkunya udah terbatas, nggak bisa bertambah lagi. Akhirnya apa? Kelas kehilangan fokus, terlalu rame, gitu kan? Jadi marginal productivity menjadi turun, ya. The marginal productivity of those resources tends to be low, so that the operating cost of production. Nah, marginal productivity ini juga merupakan refleksi dari operating cost, gitu. Kalau marginal productivity-nya rendah, produktivitasnya rendah, berarti itu adalah ongkos, operating cost dari produksi. Dia menjadi nggak produktif, maka itu menjadi ongkos. Maka ketika ini ditambah lagi, load-nya ditambah lagi, sampai dalam keadaan yang terlalu berlebih-lebihan, maka marginal productivity, ya, itu jadi semakin rendah, gitu ya. Because when the economy devotes all resources towards the production of a single good, the marginal productivity of those resources, ya, tends to be low, gitu ya. Digunakan untuk produksi cloth juga, jadi penggunaannya menjadi lebih terbatas, penambahan produktivitasnya terbatas, ada diminishing marginal productivity, sehingga itu menjadi ongkos yang tidak diinginkan dalam perekonomian. Jadi cost of production atau operating cost of production tends to be high. In this case, some of the resources could be used more effectively in the production of another good. Maka ya kita harus kemudian ada resource allocation. Oke. Nah, yang tadi kita lihat, yang two straight line curve yang kemudian beririsan, bukan yang beririsan tapi berpotongan, gitu ya. Itu the PPF don't allow substitution of land and labor services in production. Vice versa. Nah, tetapi apabila kita allowing factor substitution, if producers can substitute one input for another in the production process, then the PPF becomes curved. For example, many workers work on a small plot of land. Sedikit pekerja, banyak pekerja, ya, di lahan yang terbatas, atau sedikit pekerja di lahan yang luas, itu hasilnya sama, gitu. Nah, kalau sudah begitu, maka kita bisa mendapatkan concave to origin, production possibility frontier. Ini adalah production possibility frontier yang sudah kita sama-sama tahu, dan ini adalah yang familiar, yang kita gunakan, gitu ya. The production possibility frontier with factor substitution. Di mana factor substitution itu kita bicara mengenai penggunaan input, dan penggunaan input itu, ya, di sini, ya, ada baiknya kita juga mengulang perjalanan kita di kelas mikroekonomi atau kelas pengantar ekonomi 1, di mana ini adalah kurva Isoquan, gitu ya. Jadi penggunaan input, ya, baik land maupun labor digunakan di setiap titik ini, itu akan menghasilkan
output yang sama, gitu kan. Jadi menggunakan land banyak, terus kemudian labornya sedikit di sini, atau menggunakan labor yang banyak dengan land yang sedikit, itu menghasilkan tingkat input atau tingkat produksi atau memproduksi jumlah output yang sama, gitu. Ya, input possibilities, input production. Jadi indifferent, menggunakan input yang manapun asalkan sepanjang kurva ini itu akan menghasilkan output yang sama. Input combinations that produce 1 calorie of food. Dalam hal ini untuk memproduksi food, gitu ya. Dan pada saat yang sama juga input combination untuk memproduksi clothing, gitu. Oke. Nah, itu kita tahu kapasitas produksi, production possibility frontier. The production possibility frontier itu bicara mengenai kapasitas produksi, describes what an economy can produce, but to determine what the economy does produce. Nah, sebagaimana langkah kita kemarin adalah kita menyematkan harga di sini, harus ada interaksi dengan harga. The prices of goods, what the economy does produce. Harus ada insentifnya. Economics 101, people respond to incentive. Production process juga response to incentives. Ya, dalam hal ini yang menjadi incentives paling besar adalah harga dan juga upah. Gitu ya. In general, the economy should produce at the point that maximizes the value of production. Iso value curve. Ya, di sini setiap produksi itu ada harganya. Gitu ya. Ini adalah total value of production. Dan dinamakan ISO value, ya, ada tanda barnya di situ. Karena apa? Karena ada constraint-nya. Jadi total labor and the total land available in the economy is constrained into specific quota atau specific threshold. Dalam hal itu maka kita melihat ini ISO value line. A constant value of production, karena tadi berrelasi dengan production possibility frontier juga, gitu kan. Ini masing-masing karena tadi cerita di sini juga berangkat dari produksi, kemampuan produksi. ISO value line ya price dikalikan dengan quantity dari masing-masing produk tersebut. Terus kemudian with a slight rearrangement, ya, kita pindahkan V-nya ke kanan. Sementara PFQF-nya kita pindahkan ke kiri, dapatlah ini. Jadi untuk produksi PFQF, ya, dalam perspektif food production itu ada di sini ada intercept-nya, ada kemudian price of cloth-nya, terus kita ini lagi transform lagi ke yang lebih familiar. Ini adalah intercept, ini adalah slope kan, gitu ya. Jadi untuk memproduksi food ini adalah interceptnya. Kalau misalnya QC-nya 0, ya dia akan produksinya adalah sebesar V bar per VF. Tapi kalau misalnya QC-nya itu ada nilainya bukan 0, maka kalau misalnya QC-nya naik, gitu kan, QF-nya akan turun sebesar PC per PF. Jadi itu adalah trade-off in market prices. Nah, ya jadi kalau QC-nya naik, gitu kan, itu QF-nya turun sebesar PC per PF. Jadi, nah ini pilih. Jadi secara sederhana kita memilih mau produksi yang mana, produksi clothing atau memproduksi food berdasarkan ya tingkat harganya, gitu. Nah, itu kita dapatkan PC per PF adalah slope, gitu kan. Slope itu, jadi slope ISO value line adalah minus PC per PF, yaitu downward sloping untuk memproduksi QC at the expense of QF, tapi harganya adalah PC per PF, gitu. Ya, produksi. Untuk memproduksi harus ada insentif. Kalau mau kalau dia memproduksi QC, kenapa? Karena kemungkinan harganya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan QF. Makanya itu hubungannya negatif, gitu kan. Kalau misalnya harga PC naik, maka dia akan berbicara
akan produksi QC. Begitu juga dan sebaliknya. Nah, ini yang menjadi slope atau trade off di di market prices. Dan itu menjadi slope dari iso value line. Nah, sekarang kita punya slope dari iso value line. Sebelumnya kita juga punya slope dari production possibility frontier. Slope iso value line itu kita interaksikan kemudian dengan slope dari production possibility frontier. Itu untuk menentukan di level mana produksinya. Gitu ya. Yang jelas bukan di sini, karena ini adalah ya tidak maksimal, tidak optimal ya di bawah production possibility frontiernya, jadi dia masih bisa berproduksi lagi, masih bisa kemudian mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi isu value line di sini ya tidak optimal karena masih ada yang bisa dicapai gitu ya, tingkatan masih bisa dicapai. Nah, di Q ini adalah yang optimal karena dia tidak lagi bisa berangkat ke sini karena kapasitas produksinya cuma di level yang biru ini. Nah, Q itu yang optimal adalah kondisi di mana iso value line atau slope dari iso value line ya itu sama dengan slope dari production possibility frontier. Kalau sudah sama ya berarti ini kita bisa lihat juga bahwa kondisi what the economy does produce itu adalah kondisi di mana slope dari production possibility frontier adalah sama dengan slope dari iso value line. Slope di production possibility frontier kemarin adalah opportunity cost. Yang kita tahu production possibility frontier slope-nya adalah opportunity cost-nya. Sementara slope dari iso value line adalah ya trade off in market prices. Given the prices of output, a point on one iso value line represents the maximum value of production at the point Q. At that point, the slope of production possibility frontier equals to minus BC per PF, equal to the iso value line. So, the opportunity cost of cloud, kalau kita bicara slope dari production possibility frontier adalah opportunity cost of cloud production, is equal to the relative price of cloth. Karena slope dari iso value line adalah relative price of clothing. Gitu ya. The opportunity cost, when the opportunity cost of cloth equals to the relative price of cloth, di situ adalah tempat produksi yang paling optimal atau equilibrium. In other words, the trade-off in production adalah opportunity cost, gitu ya. Mau produksi QC atau QF, trade-off equals to the trade-off according to market prices, ya, atau relative price tadi, ya, PC per PF. Ini adalah di mana ekonomi berproduksi. Nah, kemudian, oke, di situ kita sudah dapat interaksinya, sudah dapat titik Q yang optimal, what the economy can produce, what the economy does produce. Nah, cuma yang tidak kalah pentingnya adalah untuk mendapatkan semua itu kan harus ada inputnya, ya, harus ada input. Penggunaan inputnya juga harus kita perhatikan. Nah, input yang optimal penggunaannya seperti apa untuk menghasilkan interaksi atau equilibrium yang tadi kita lihat, ya, what the economy does produce. Maka harus ada dinamika juga di pasar inputnya, gitu kan? Nah, di sini untuk menggunakan input sebagaimana asumsi yang tadi nomor 4 bahwa perfect competition, ya, di perfect competition itu adalah di mana wage itu adalah equal to the price of the output, ya. Tapi dalam kondisi ini tidak hanya wage karena kita juga menggunakan land atau capital, maka harus ada kompensasi atas penggunaan land tadi. Itu di sini adalah rental atau rate, ya, atau R. Nah, ini bisa menjadi cost atau bisa menjadi opportunity cost. Oh, bedanya apa? Tapi tetap R. Karena begini, kan ada orang yang dia memang nggak punya lahan, akhirnya dia menyewa. Maka ya renting rate, R, gitu kan? Dia nyewa. Kalau nggak dia punya lahannya, maka dia sewa. Ya, kompensasinya adalah atas penggunaan lahan tersebut adalah renting rate, cost langsung, direct cost. Nah, tetapi ada juga orang yang punya lahan kan. Nah, untuk yang punya lahan itu apa yang terjadi? Kalau dia punya lahan, ada orang A, dia punya lahan, maka kemungkinannya dia meminjamkan
ya atau menyewakan lahannya, atau ya ini lending ya, atau menggunakannya sendiri, gitu kan? Kalau dia meminjamkan, ya dia kan akan dapat ongkosnya dong, langsung dia dapat ongkos sewa, rental rate, renting rate, lending rate, gitu kan? Tapi kalau dia menggunakannya sendiri, ya, kan dia nggak usah bayar apa-apa. Tapi ingat, ketika dia menggunakan, dia nggak dapat ini. Maka ini adalah opportunity cost of using land, juga senilai R, gitu. Opportunity cost or the cost of using land adalah sebesar R, gitu. Untuk sederhananya ya kita W sama R, kompensasi untuk masing-masing faktor produksi tersebut. Hubungannya seperti apa dengan penggunaan faktor produksi? As the wage rate increases relative to the lending or the renting rate, producers are willing to use less labor services and more land in the production of food and clothes. Ya. Jadi kalau misalnya ongkos produksinya naik di satu faktor produksi, di satu pasar faktor produksi, dia akan beralih ke tempat yang lain. Karena apa? Ingat tadi, kalau kita menggunakan kombinasi input yang sedikit atau banyak gitu ya, tadi menggunakan labornya sedikit, sementara capital banyak, atau capitalnya sedikit, labornya banyak, itu menghasilkan output yang sama, ya, allowing factor substitution. Maka dia akan bisa bergeser, si produsernya ini yang menggunakan input tersebut itu akan dengan mudahnya bergeser, gitu. Makanya ketika misalnya ada tren kenaikan upah buruh tanpa diikuti dengan produktivitas. Upah buruh kalau diikuti produktivitas nggak apa-apa. Masalahnya menurut Chris Manning dan Rusak tahun 2007 dalam papernya bahwa tingkat produktivitas di Indonesia itu relatif stagnan kalau tumbuh ya kalah pertumbuhannya dengan pertumbuhan upah, sehingga ada trade diversion, ada investment diversion, atau dalam konteks producers yang domestik juga dia juga akan lebih memilih untuk menggunakan capital aja lah, gitu ya. Menggunakan robot aja lah. Nah, apalagi sekarang eranya menurut Baldwin the global takes upheaval, globalization and robotics, gitu. Ya udah, kalau nggak efisien ganti robot aja, gitu kan. Nah itu kalau misalnya mau ekstrimnya. Nah kalau sudah seperti itu ya gampang. Kalau misalnya naik di sini, gaji naik, ya pindahin aja semua ke capital atau ganti robot aja, gitu kan. Atau hasilnya sama atau bahkan menjadi lebih produktif, gitu ya. Jadi wage itu atau renting rate dalam hal ini ya itu adalah sebagai pemutus ya, atau sebagai faktor pemutus dia akan pilih yang mana. Nah, maka hubungannya seperti ini, factor prices and input choices. Baik yang terjadi di clothing maupun food, ya, wage rental ratio-nya, ya, ini wage rental ratio, ini land labor ratio, gitu. Jadi semakin tinggi wage, ya, maka dia akan less likely menggunakan labor, akan lebih banyak menggunakan land. Maka di sini land labor ratio-nya meningkat, gitu kan? Wage-nya meningkat, ya udah gunakan aja capital atau gunakan land, ya, land labor ratio-nya meningkat, baik di clothing production maupun di food production. Bedanya di cloth production dan food production adalah cloth production itu kurvanya jauh lebih steep dibandingkan dengan food production. Kenapa? Food production dia memang kan langka di labor kan, tadi kan capital intensive atau land intensive. Jadi kan ketika yang naik upah labornya, maka dia akan dengan senang hati menambah lebih banyak land, ya, dalam kondisi ini land labor ratio-nya kan membuat dia lebih landai. Tapi kalau clothing di sini kok lebih curam karena dia kan dasarnya memang labor intensif. Labor intensif dia banyak labor tapi sedikit capital. Ya meskipun di sini tetap wage-nya naik, dia pasti tetap akan pindah gitu ya karena allowing factor substitution. Cuma dengan derajat atau tingkat kemiringan yang tidak lebih dengan tingkat kemiringan yang lebih curam ya dibandingkan dengan FF atau dengan food production. Karena apa? Ya dia labornya banyak, kalau dikurangin untuk menambah land labor ratio yang lebih banyak, iya memang dia akan melakukan itu, tapi tidak sebesar dari food production.
Tapi anyway, baik di cloud production maupun food production sama-sama hubungannya ya setara gitu ya. Wage atau rental ratio naik, maka land labor ratio-nya juga akan naik. Meskipun di cloud production karena dia langka dari sisi land, maka penambahan land-nya tidak akan sebesar di food production gitu. Tapi wage rental ratio ini adalah sebagai faktor pemutus dia akan menggunakan faktor produksi yang mana, baik itu clothing maupun food. Oke. Nah, kemudian lagi nih. Jadi kita tahu tadi bahwa asumsinya adalah wage itu is a reflection of output prices, ya. Relative wage dalam hal ini disebut relative wage karena wage over R gitu ya, are therefore directly related to changes in relative price of output gitu ya, price of clothing over relative price of clothing over food nih seharusnya PC per PF. Oke, nah di sini ketika PC per PF-nya naik, maka wage rental ratio-nya juga naik, gitu ya. Meskipun ya hubungan semakin lama semakin diminishing, gitu ya. Jadi ada peluruhan di sini ya. Jadi mungkin semakin sini dia akan semakin landai, gitu ya, ketimbang dari titik awalnya. Tetapi yang jelas one on one, ya. Ketika price-nya naik, maka penggunaan dari wage atau penggunaan dari labor-nya itu akan meningkat. Yang sebenarnya itu juga akan ketika demand for labor-nya naik. Kan ini PC per PF naik. PC per PF naik itu clothing itu kan labor intensif ya. Nah, ketika clothing labor intensif, maka ketika PC per PF naik, maka itu akan menjadi insentif buat ini ya, buat produksi di sektor tersebut, gitu kan? Ketika dia produksi sektor tersebut meningkat, maka demand for labor-nya juga akan meningkat, ya. Maka di sini kita lihat PC per PF naik, wage rental ratio-nya juga ikut-ikutan naik. Atau secara lebih formal, ini bisa lebih detail lagi, Stolper-Samuelson theorem. Ini adalah kurva Stolper-Samuelson. Ini lebih formal lagi, Stolper-Samuelson theorem. Apa itu? Jadi di sini kan ada relasi antara input prices dengan output prices yang tadi kita hubungan adalah one on one. Secara lebih spesifik, if the relative price of a good increases, PC per PW naik tadi, PC per PF, sorry, then the real wage or the real lending renting rate of the factor used intensively in the production, yeah, increases, while the real wage or the real lending renting rate of the other factor decreases. Ini adalah Stolper-Samuelson theorem. Nah, ini yang mungkin bisa lebih menjelaskan. Ini Stolper-Samuelson theorem yang di sini itu tadi kan berasal dari kuadran yang 1 ya. Terus tapi pindah kuadran 2 ya kan. Jadi seperti ini ya, yang hijau ini. Tapi hubungannya masih sama. Ketika PC per PF-nya naik dari PC PF1 ke PC PF2, maka berdasarkan konsep dari Stolper-Samuelson theorem, maka barang atau input produksi yang digunakan secara intensif untuk memproduksi barang tersebut juga ikut-ikutan naik. Maka the wage rental rate-nya akan meningkat, gitu kan. Nah, sekarang jadi pertanyaannya, sebenarnya apa sih yang meningkatkan PC per PF? Gitu ya. Nah, itu kan kalau kita lihat secara sederhananya, biasanya terjadi karena demand yang meningkat gitu kan. Harganya meningkat kenapa? Karena ya demand-nya juga meningkat. Demand-nya meningkat karena apa? Karena interaksi. Ya, kita bisa mengasumsikan salah satu karena interaksi dalam perdagangan internasional. Interaksi dalam perdagangan internasional, maka itu bisa meningkatkan demand for the goods. Karena itu kan adalah berupa market expansion. Yang sebelumnya berdagang di wilayah yang sempit, sementara ketika diluaskan, maka demand-nya menjadi lebih tinggi gitu ya. Jadi kita bisa juga mengasumsikan bahwa dengan ada perdagangan internasional, maka akan ada demand terhadap produk-produk tersebut yang meningkat. Nah, demand terhadap produk-produk tersebut yang meningkat akan mengakibatkan apa? Mengakibatkan terjadinya peningkatan harga. Nah, peningkatan harga dari PCPF1 ke PCPF2 ini itu clothing itu
apa sih capital atau labor intensif? Labor intensif ternyata. Maka karena labor ini digunakan secara lebih intensif dibandingkan dengan land, maka kompensasi labor menjadi meningkat karena demand for labor-nya menjadi meningkat dong, ya kan? Maka wage rental ratio-nya juga akan meningkat dari WR1 ke WR2. Sementara the input prices of the other factors decreases. Kenapa? Nah, di sini kita bisa lihat. Jadi setelah wage rental ratio-nya meningkat dari WR1 ke WR2, di kuadran yang satu ini kita bisa melihat kan hubungan ini untuk cloud production, untuk food production, dan kita tahu bahwa hubungannya ketika wage-nya meningkat maka akan ada penggunaan faktor produksi yang lain, gitu ya. Jadi di sini land labor ratio-nya akan meningkat, ya, baik itu di CC maupun di FF, baik itu di cloud production maupun di food production. Untuk di cloud production TC LC1 ke TLC LC2, gitu. Untuk yang di food production TFLF1 ke TFLF2, gitu kan. Nah, ketika ini digunakan, land labor ratio-nya itu meningkat, ini akan memicu apa? Diminishing marginal productivity. Ketika terjadi diminishing marginal productivity, maka secara relatif upahnya atau rental ratio-nya dalam hal ini R akan berkurang, gitu ya. Jadi itu adalah Stolper-Samuelson theorem. Stolper-Samuelson theorem di sini, if the relative price of the good increases, if the relative price of the good increases, ya, terus kemudian the real wage or the real landing renting rate, dalam hal ini the real wage, ya, di sini kita lihat real wage increasing, gitu kan? While the real wage or the real landing renting rate, atau dalam hal ini the real renting rate to the other factor decreases, gitu kan? Karena di sini ya dari sini sebenarnya udah kelihatan ya, kalau WR1 ke WR2 berarti wage-nya meningkat relatif, maka RW-nya kalau kita balik, RW-nya akan turun. Tapi sebenarnya juga bisa dijelaskan di bagian yang ini, di mana dalam hal ini produktivitas turun akibat penggunaannya terlalu berlebihan, gitu ya. Nah, nih ya, di sini we have a theory that predicts changes in the distribution of income. Jadi ini kita bicara juga distribution of income. When the relative price of goods changes, say because of trade, tadi PC per PF, ya, naik, is predicted to raise the income workers karena demand-nya terhadap barang cloth, bukan terhadap food, gitu ya. Maka ini akan raise the income workers, the income of the workers, karena dia adalah faktor produksi yang diminati. Relative to the landowners, ya, raise the ratio of the, kan tadi ketika wage rental ratio naik, itu dia akan switching kan, raise the ratio of land to labor services, labor to labor services meningkat, use in both industries, and raise the marginal productivity of labor. Ya, di sisi ini kita bisa melihat bahwa marginal productivity of labor karena digunakan jauh lebih sedikit di domestic economy, atau dia lebih terbatas karena land labor ratio atau meningkat, atau dalam hal ini labor land ratio-nya itu turun, ya. Raise the marginal productivity of labor in both industries and lower the marginal productivity of land in both industries. So it raise the real income of workers and lower the real income of landowners. Ya, bear in mind the real income of workers ini terjadi kenaikannya karena memang ada permintaan dari luar negeri. Sementara penggunaan land labor ratio-nya ini ya terjadi karena terjadi displacement, ya kan, karena sebagai produsen domestik yang pemilik dia akan lebih sedikit, gitu ya, menggunakan labor, tapi lebih banyak menggunakan land, gitu ya, sehingga produktivitas dari labor dalam hal ini akan meningkat, sementara produktivitas dari land akan turun, gitu ya. Sementara labor dalam hal ini tidak perlu harus khawatir akibat ada switching tersebut karena dia di-entertain dengan dinamika di internasional, ya, dia bisa catching up, produktivitas bisa meningkat dan seterusnya karena lebih diminati
internasional terjadi karena perubahan atau konstelasi di market internasional, sementara yang ini terjadi karena ada displacement tadi. Ada displacement, maka tingkat produktivitasnya kemudian secara umum worse off. So ada perubahan distribusi income. Kalau ingat dari pembahasan di kuliah di sesi pertama, di minggu pertama, kita melihat bahwa seringkali ya pertengkaran konflik itu terjadi bukan antar negara, tetapi antara pemilik faktor produksi, ya. Dia yang kemudian melihat, wah industri itu menjadi lebih tidak kompetitif gitu ya, karena serbuan dari barang-barang asing. Sementara ada satu lagi yang diuntungkan. Nah, pertengkaran terjadi antara dua kepentingan faktor produksi tersebut. Itu juga yang diprediksikan ya dari teori ekonomi internasional. Oke, terus ini lagi. Jadi kalau tadi kita sudah melihat what the economy can produce, what the economy does produce, terus kita juga melihat dinamika penggunaan input produksi. Nah, sekarang bagaimana kalau kita lihat interaksi yang berikutnya? Factor prices, output prices. Factor prices sudah tadi, output prices sudah. Levels of factors, penggunaan levels of factors sudah. Levels of output. Nah, sekarang kita sudah punya semua ini, sudah lengkap, ya. Coba kita buat dalam diagram yang berikut, gitu ya. Nah ini, jadi tadi levels output, level factors, gitu ya. Semua itu bisa dimasukkan dalam grafik satu grafik ini, ya. Jadi ini adalah untuk penggunaan untuk cloud production, yang ini adalah untuk food production, gitu ya. Untuk cloud production menggunakan labor dan menggunakan capital, ya. Untuk food production juga menggunakan capital dan juga labor, ya. Ya ini kan cerminan gitu ya antara OF dan OC, ya. Jadi increasing labor di sini, increasing land, increasing labor, increasing land. Oke, dan mereka ketemu di sini. Ini adalah titik optimum ya tadi ya. Nah, oke, kita sudah punya ini semua jadi satu diagram. Terus kemudian ada asumsi lain yang mungkin bisa kita gunakan juga di sini. Ketika asumsi itu ada satu persatu asumsi yang dilus gitu ya. Tadi kita udah melihat atau dalam perjalanan itu factor X-rolled model ini sebenarnya juga terjadi karena perjalanan perubahan asumsi. Yang satu one factor menjadi two factor. Nah, ada satu faktor atau satu asumsi lain yang tadi kita selalu anggap tetap nggak berubah-berubah, yaitu labor, total amount of labor, and total amount of land available in the economy, ya, itu given atau constant, nggak bisa bertambah-tambah. Bagaimana kalau asumsi itu dilepas? Ada satu asumsi yang berubah, yaitu sekarang kita bisa mendapatkan tambahan land. Nah, di sini. How do levels of output change when the economy's resources change? Misalnya land-nya bertambah di sini. Ya, kok land bisa bertambah emang? Bisa aja melalui aneksasi atau reklamasi gitu ya. Rusia kalau misalnya mencapuk Ukraina nanti land-nya bertambah. Ya. Ya bisa aja terjadi. Rusia bisa nggak mencapuk Ukraina dengan segala pertentangan terkini ya. Kita lihatlah Ukraina sekarang relatif lebih soft ya. Udah mau ngajak dialog gitu ya, bisa aja nanti menjadi aneksasi Rusia ya. Ya saya nggak bisa bayangkan ya. Jadi 2 tahun atau 3 tahun yang lalu atau bahkan 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, si presiden Ukraina kan nggak komedian ya. Terus kemudian dia populer ya, dipilih menjadi presiden, bagus sih, oke, performanya oke ya, dalam konteks performance, tapi tiba-tiba harus lawan Rusia perang lawan Rusia. Jadi saya nggak bisa bayangkan. Sebelumnya komedian, tapi sekarang harus perang lawan Rusia. Wah, akhirnya apa? Yang kelihatan sekarang dia vlogging terus. Presiden Ukraina. Itu kan kalau di strategi militer di mana pemimpin itu kan harus dirahasiakan ya. Ya meskipun katanya ini supaya untuk menunjukkan bahwa saya ini pemimpin Ukraina masih bersama rakyat segala macam ya. Tapi justru kalau misalnya langsung dibom sama
Rusia kan jadi repot. Ya dia tahu dong di mana. Ya, tapi kelakuan Rusia juga sebenarnya nggak apa namanya juga sama-sama aneh sih. Kan kalau lihat kemarin beberapa waktu yang lalu di TikTok rame ya, prajurit Rusia mau turun, dia TikTokan dulu. Ini udah zamannya TikTok lah, gitu ya, semuanya dimasukin sosial media. Kita balik lagi sini. Jadi kalau misalnya ditambah LAN-nya, berarti ada perubahan asumsi. Kalau sudah ada perubahan asumsi itu kan menghasilkan teori yang lain. Di sini Rybczynski theorem. Gimana ini terjadinya bagaimana? Kita lihat dulu. Oke, tadi kita lihat bahwa LAN-nya boleh ditambah nih. Ya, jadi sebelumnya ini OF1 menjadi OF2. Oke, ada tambahan di sini. Ada tambahan di sini ya. Additional. Nah, terus kemudian ini akan merubah equilibrium dong. Yang tadi equilibrium nomor 1 menjadi nomor 2, gitu kan. Bagaimana equilibrium ini bisa terjadi? Ya, oke. Pertama, dari sisi penggunaan LAN. Ya, penggunaan LAN ya. Ini penggunaan LAN dari TF1 ke TF2, ya kan? Penggunaan LAN-nya bertambah untuk produksi food, ya dong, jelas, karena ada tambahan resources di situ, maka produksi foodnya juga bertambah. Tapi ada yang menarik. Yang menarik adalah di sini LF1 ke LF2. Iya, kan? Loh, kan ini tambah LAN. Kok bisa labor ikut-ikutan bertambah? Dia dari mana datangnya? Ternyata didatangnya dari sini. Ya, dari LC1 kemudian berkurang ke LC2. Gitu kan? Loh, kenapa dia berubah? LC1 ke LC2. Karena ya, kalau kita lihat di asumsi-asumsi awal, ya kita bicara mengenai incentives gitu ya. Labor juga melihat insentif yang besar ketika ada di food production. Oh, resources-nya bertambah di situ. Ya udah, dia berkurang di sini untuk menambah yang di sini. Gitu ya. Berkurang di sini untuk menambah yang di sini. Gitu. Jadi response to incentives. Sehingga hasilnya ya labornya juga bertambah di situ. Akhirnya apa? Akhirnya equilibriumnya berubah dari 1 ke 2. Kalau dalam konteks ini berarti food yang dihasilkan juga lebih banyak, ya. Di sisi yang lain di OC tadi kita sudah melihat bahwa L-nya berubah, LC1 ke LC2, terus penggunaan LAN-nya juga ternyata di sini juga berkurang, TC1 ke TC2, karena juga si pemilik faktor produksi LAN di sini juga melihat digunakan buat itu aja yang di sebelah sana deh, ya. Ini sebenarnya lebih sepertinya lebih memberikan insentif yang lebih banyak gitu ya. Jadi ada perubahan perubahan faktor produksi atau penggunaan faktor produksi. Rybczynski teorinya di mana? Nah, belum di sini kita belum lihat, di grafik ini belum lihat. Justru di sini. Nah, di sini. Jadi apa sih Rybczynski theorem itu? Rybczynski theorem adalah if we hold output process constant. Untuk melihat Rybczynski theorem, kita harus menahan dulu output processnya constant. As the amount of factor production increases, ya, faktor produksinya bertambah tadi, bertambah kan? Asumsinya LAN-nya bertambah. Dan the supply of the good that uses the factor intensively, ya, dalam hal ini bertambah ya LAN, berarti food-nya bertambah. Maka penggunaan the supply of the good that uses the factor intensively increases. And the supply of the other good decreases. Kenapa? Karena ya tadi faktor produksinya switching, dia pindah langsung ke tempat yang lebih banyak resources-nya. Itu Rybczynski theorem. Nah ini, holding output process constant. Pokoknya constant dari mana? Ya, ini kan iso value line, ya. Tadi juga mencerminkan harga kan PC per PF. Slope-nya ini antara 1 dan 2 itu kan sama. Miringnya sama kan? Nggak berbeda tuh. Ya, jadi tingkat kemiringan sama. Holding output process constant, ya. Terus apa lagi? Yang pertama kita hold output process constant. Yang kedua adalah as the amount of factor of production increases. As the amount of factor of production increases. Tadi yang bertambah adalah LAN-nya.
ya kan? As the amount of factor production increases, land-nya bertambah. Nah, sehingga itu kalau land-nya bertambah, itu artinya ya akan kemudian meningkatkan production possibility frontier, ya. Dia akan merubah atau menambah gitu ya kemampuan produksi karena ada faktor produksi yang bertambah, gitu ya. Faktor produksi yang bertambah, tapi dia agak bias tuh di QF. Kenapa? Karena ditambah faktor produksinya adalah dari land, gitu ya. Ini juga bertambah, tapi nggak sebesar pertambahannya kalau kita lihat di sini bias to food. Karena ditambah tadi land, yang mana dia lebih capital intensive atau land intensive, yang mana dia adalah sesuai dengan spesifikasi dari produksi food. Holding output prices constant, if we add if we have an additional factors of production, available in the economy, so the goods, or the product or the production that uses this factor intensively increases QF1 ke QF2, ya, karena kan ini secara intensif digunakan oleh produksi food, while the other goods decreases, gitu kan, QC1, QC2, ya, karena dia tidak digunakan secara intensif, ya. Dan kenapa dia bisa berkurang? Karena apa tadi? Karena ada switching dari labornya pindah ke food, tanahnya juga landnya pindah ke food, gitu ya, sehingga terjadi pengurangan faktor produksi di sini. Jadi akhirnya apa? Produksinya juga berkurang, gitu. Jadi if we hold output prices constant as the amount of factor production increases, then the supply of the good that uses the factor intensively increases, and supply of the other good decreases. Revzinski theorem. Ya. Oke, nah di sini dari model ini nanti kita bear in mind, kita pegang dulu di sini, nanti akan sangat berguna ketika kita bicara mengenai economic growth. Nah, economic growth itu kan terjadi salah satunya juga karena ada penambahan faktor produksi, ya. Itu yang bisa kita tangkap. Oke, ini apa lagi nih? Oke. Nah, ini baru kita masuk ke external. Factor endowments. Jadi negara itu punya kapasitasnya masing-masing, punya kapasitas produksinya, entah itu land intensive atau capital intensive, entah itu endowed specifically with capital or labor, gitu ya. An economy is predicted to be relatively efficient at producing goods that are intensive in the factors of production in which the country is relatively well endowed, gitu ya. Nah, udah masuk ke ranahnya Exerolin. Nah, kalau kita bicara Exerolin, maka tidak akan bisa dilepaskan dengan interaksinya di perdagangan. Suppose that the domestic country has an abundant amount of labor services to land. Jadi labor intensive. Domestic country is abundant in labor services, and foreign country is abundant in land services, in land, gitu ya. So dari sini yang dia abundant di labor, dia akan memproduksi barang-barang yang labor intensif. Sementara yang abundant in land, dia akan memproduksi yang land intensif atau capital intensif, tergantung endowmentnya, gitu kan. Jadi kita punya perbedaan antara negara karena berbeda antara factor intensity. Oke, terus, nah, kemudian antara dua negara tersebut karena berbeda, akhirnya kalau misalnya kita bicara dengan the great convergence, ini adalah salah satu dasar argumen. Trade leads to a convergence of relative prices and juga relative income. Kalau kita bicara prices, berarti kita bicara mengenai income juga, gitu kan. Ini adalah domestic country, ya. Ini adalah foreign country. Domestic country tadi asumsinya saya lupa tadi, seharusnya dijelaskan. Domestic country itu dia lebih karena dia supply-nya kan lebih banyak di cloth. Kenapa dia bisa supply lebih banyak di cloth? Karena dia labor intensive. Sementara di foreign country dia lebih land intensive. Akibat dari labor intensive, maka tadi ya relative supply cloth-nya, ya, ini relative supply cloth-nya
itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan relative supply cloth di foreign, ya, dengan asterisk ini foreign. Itu di awal. Tapi ketika trade, ya, ketika trade yang tadi ya berlebihan tadi, relative supply of clothing yang berlebihan, surplus produksi, dia kemudian bisa alihkan surplus produksinya ketika sudah diserap semua ke domestik, dan dia bisa alihkan ke luar. Dalam hal ini bisa dijual ke luar negeri, diekspor, gitu ya, sehingga relative supply curve-nya dia akan bergerak ke kiri. Sementara di sisi yang lain, foreign countries karena menerima tadi limpahan surplus produksi dalam bentuk ekspor, dan dia bisa mengimpor, gitu ya, dari foreign, dari apa namanya, di domestic country ini, sehingga pada akhirnya relative supply curve-nya dia akan bergeser ke kanan, sehingga ini adalah titik equilibrium di relative prices dan equilibrium di goods market. Oke, itu trade. So di sini, nah ini yang menjadi dasar paradigma dari Axel Holland. An economy is predicted to export goods that are intensive in its abundant factors. Ya, dia akan ekspor goods, ya, dari barang-barang yang dia unggul di situ secara komparatif, dan dari keunggulan komparatif itu dia ada abundance di situ. Jadi kalau dia labor intensif, dia akan mengekspor goods yang labor intensif juga, gitu. Kalau dia labor intensif, artinya dia tidak memiliki atau memiliki kelangkaan, gitu ya, memiliki kelangkaan dalam apa? Dalam land, faktor produksi land. Nah, maka dia akan cenderung mengimport goods that are intensive in scarce factors of production. So this is the proposition of the Axel Holland argument, Axel Holland theorem. Oke, itu trade. Nah, secara umum kita melihat bahwa ada demand dan ada juga dari sisi produksinya, gitu ya, dari sisi supply. Ini adalah demand for baik itu cloth maupun food. Ini adalah produksinya atau supply-nya, gitu kan. Nah, kemudian kalau kita sedikit rearrange di sini, di mana DF-nya masih tetap di sini, terus kemudian PF-nya pindah ke sini, ini kan. Jadi DF minus QF semua terus PC per PFX ini, QC ke DC di sini, ya, dengan slight rearrangement kita dapat persamaan ini. Nah, ini adalah selisih antara demand dan supply, di mana demand di sini exceeds the supply. Kalau demand exceeds the supply, berarti yang harus kita lakukan adalah import. So this is the quantity of imports. Ya, ini adalah relative price-nya, relative price of export to imports, atau nanti biasa yang akan lebih dikenal sebagai terms of trade. Kenapa disebut sebagai terms of trade? Karena ini adalah membandingkan antara harga ekspor dengan harga impornya, gitu ya. Dan yang dinilai semakin tinggi terms of trade-nya, semakin tinggi harga ekspornya, ini akan dia semakin punya daya beli untuk impor, gitu. Nah, kemudian ini adalah QC dan DC adalah selisih antara supply dan demand domestik, di mana di sini QC atau supply exceeds the demand, maka ini adalah surplus produksi, maka ini adalah quantity yang di exports, gitu. Nah, dari sini dapatlah persamaan ini. Jadi budget constraint of the export. Tapi kita akan bahas ini nanti di pertemuan selanjutnya. Nggak usah lama-lama di sini. Ini yang lebih mungkin lebih bisa menjelaskan di sini adalah ini adalah selisih tadi ya, selisih antara supply domestik dengan demand domestik. Jadi diekspor, ini adalah selisih antara demand domestik dengan supply domestik, yang mana exceeds demand ini lebih tinggi dibandingkan dengan supply-nya, jadi ini harus diimpor. Dapat dari mana importnya? Ya dari hasil ekspor, gitu ya. Maka disebut sebagai terms of trade tadi. Bagaimana kemampuan ekspor untuk membeli barang-barang impor. Sebaliknya di foreign countries itu foreign crude exports, ini kejadian di mana foreign cloth imports, kejadian di mana dia demand domestiknya exceeding di supply domestik, sehingga dia harus import,
Sementara foreign exportnya itu adalah kejadian di mana supply domestiknya lebih dari demand domestiknya. Jadi dia mengekspor seluruh produksinya untuk kemudian mendapatkan barang-barang impor. Oke, terus ini nanti di pertemuan selanjutnya kita bicara juga di sini indifference curve, tapi indifference curve nanti kita akan lihat di pertemuan selanjutnya. Yang jelas gains from trade itu didapat ya. Jadi the model predicts that owners of abundant factors gain from trade, but the owners of the scarce factors, nah ini yang tadi kita lihat atau menjadi concern kita. Kalau misalnya dia bukan yang unggul di sana gitu ya, kemungkinan besar dia akan scarce. Tapi ya ini hanya untuk tidak letterless seperti ini. Karena kalau kita lihat juga ya, kalau di Indonesia misalnya, capital owners justru lebih sejahtera dibandingkan dengan pemilik faktor produksi labor. Gitu. Itu kenapa? Nah, itu jadi pembahasan yang lain. Tapi kita mengasumsikan di sini pemilik faktor produksi yang langka, dalam ini langka artinya dia tidak unggul secara komparatif, karena kita masih berbicara mengenai prinsip keunggulan komparatif. Karena dia tidak memiliki keunggulan di situ, maka cenderung produksinya itu tidak fokus ke situ, gitu ya, sehingga dia menjadi marginal, dan sehingga kalau kita mendapatkan manfaat paling besar dari perdagangan adalah dia yang memiliki faktor produksi paling banyak atau faktor produksi yang paling diminati, gitu. Nah, ini kemudian kondisi ini tadi trade ya, terus kemudian menciptakan kenaikan harga kemudian akan menciptakan kenaikan demand dari input produksi atau input faktor produksi gitu ya. Itu akan kemudian menciptakan konvergensi, factor price equalization. Factor price, entah itu faktor produksi modal maupun labor, dalam hal ini yang biasanya terjadi catching up prosesnya adalah income ya dari sisi labornya, wage-nya, itu akan catching up dengan apa yang terjadi di luar negeri. Jadi ada konvergensi, ada catching up proses. Bagaimana yang pernah kita diskusikan di pertemuan pertama adalah ketika bagaimana South Korea dalam konteks produktivitas itu di awal-awal tahun 1960-an itu cuma 5%-nya dalam wage-nya juga masih 5% dari Amerika Serikat, productivity levelnya juga somewhat 5% dari Amerika Serikat gitu ya. Tetapi di tahun 2000-an awal itu sudah sepertiganya gitu ya, baik dari sisi produktivitas maupun dari sisi wage gitu ya. Jadi ini ada catching up proses. Bahkan sekarang mungkin sudah sampai 70-an, 80% dari wage atau income di Amerika Serikat. Ini ada catching up proses. Catching up prosesnya terjadi kalau kita bisa mampu untuk mengutilisasi ya momentum, mengutilisasi kemampuan industri, mendapat knowledge spillover dan seterusnya. Sebagaimana argumen saya dalam trade strategy Indonesia, from regionalization to regionalism, dapat mendapatkan keuntungan-keuntungan secara spesifik dari perdagangan internasional. Ya, memanfaatkan itu dengan baik. Apakah kemudian meningkatkan income inequality? Ya, ini sebenarnya agak ambiguous, gitu ya. Yang mana yang menyebabkan yang mana? Kemudian apakah itu terjadi karena trade? Sebenarnya ambiguous, enggak decisive, gitu ya. At the same time, income inequality has increased in the US as wage of unskilled workers have grown slowly compared to those of skilled workers. Bisa terjadi seperti ini karena yang paling diminati adalah yang skilled workers, bukan yang unskilled. Unskilled itu sudah dikompensasikan oleh di tempat yang lain gitu ya misalnya. Nah, tetapi kemudian pertanyaannya, kalau unskilled workers di sini wage-nya meningkat di negara-negara berkembang. Tapi apakah yang unskilled ini akan tetap di situ? Dia low skilled, terus low stage of production akan tetap di situ. Nah, yang pernah kita bahas adalah seharusnya bisa punya kemampuan leverage, tidak hanya income-nya tapi juga kemampuan yang meningkat gitu ya, karena kita bicara mengenai jaringan reproduksi yang mana itu ada knowledge spillover, yang paling penting adalah knowledge spillover, ada capacity spillover gitu ya, tidak hanya income spillover tapi juga ada knowledge spillover, yang dengan demikian itu di jangka panjang mampu untuk meningkatkan kapasitas perekonomian dari negara-negara yang bersangkutan. Di sini kita bicara mengenai solo growth model, solo swan model, endogenous growth theory dan seterusnya. Sampai di sini saya rasa cukup gitu ya.
Karena nanti kan ada kuliah lain ya. Silakan kalau mau bertanya. Ada yang ingin ditanyakan untuk kuliah hari ini? Kenapa kalau yang nilainya itu meningkat? Sorry, bisa lebih keras nggak suaranya? Siapa nih? Muhammad. Tadi itu yang ketika lainnya meningkat itu yang geser kenapa cuma kurva buat footnya aja, Pak? Yang mana? Lagi bahasa yang mana nih, Zak ini? Yang tadi yang apa sih? Yang kurva yang ada dua itu yang sebelum apa tadi? Yang mana? Yang ketika source-nya itu berubah, Pak. Line-nya meningkat. Oh, line-nya meningkat itu Rybczynski theorem ya. Kenapa tuh? Ya, itu kenapa yang geser cuma kurva buat footnya aja, Pak? Kurva, sebentar ya, coba saya share lagi. Sebentar, yang mana nih? Yang ini maksudnya? Ya, ini Pak. Kenapa cuma yang warna merah aja Pak yang geser? Yang ini maksudnya, yang merah? Ya. Jadi OF1 ke F2. Ya, ini sebenarnya kan mencerminkan ini ya. Jadi kan ini kan ada peningkatan di sini. Sorry, saya full screen dulu ya. Oke, ini kan tadi ada penambahan line, ya kan? Ini penambahan line nih, gitu kan? Nah, karena kurvanya apa namanya meluas, karena ininya apa kotaknya meluas gitu kan? Ya F1 ke F2, sehingga ini garisnya kan ke bawah ke atas, gitu. Nah, itu kalau kita bicara dari penjelasan grafiknya. Terus kenapa? Ini kan menggambarkan ini ya kemampuan produksi, ya kan? Karena land-nya itu bertambah, maka kemampuan produksi food-nya juga bertambah dong, ya nggak sih? Kenapa yang hitam juga geser Pak? Yang baju? Yang hitam karena kan dia nggak ada dinamika di sini, nggak ada pertambahan apa-apa. Kan ini kan terjadi pertambahan. Ini kan statis gitu ya kan? Nah, justru kalau kita bicara mengenai Rybczynski theorem, justru kalau ini kan tidak terjadi perubahan ini ya, tidak terjadi perubahan. Oke, saya ngerti maksudnya. Jadi kalau Rybczynski theorem itu nanti yang kita bahas setelah ini ya. Jadi itu kan penambahan faktor produksi yang kemudian melihat penggunaan input yang berubah dan pada akhirnya outputnya juga berubah. Nah, tapi dalam konteks seperti ini yang ditambah sebelum putting aside Rybczynski theorem, ketika ada additional land available in the economy, ya, itu kan berarti interaksinya atau dinamiknya terjadi di sini kan? Oke. Nah, ini kenapa nggak berubah? Ya karena nggak ada perubahan di sini. Nggak ada perubahan labor. Labor available in the economy tetap statis, konstan. Jadi nggak ada pertambahan labor di ekonomi. Tapi ada penambahan capital atau penambahan land di sini. Ini yang kemudian menyebabkan kenapa terjadi pergeseran dari OF1 ke OF2. OFC bergeser nggak? Ya nggak bisa bergeser, dia kan nggak ada yang ditambah. Iya kan? Ngerti nggak? Jadi kalau misalkan yang OC itu, yang kurva yang hitam itu berubah jika labornya yang berubah ya Pak? Bukan labornya berubah, labornya bertambah. Labornya kan memang bisa berubah ya. Jadi kalau kita bicara perubahan, bisa menggunakan lebih. Ini kan kalau di sini kan labornya juga berubah nih, ya kan? Dari LC1 ke LC2. Tapi kan dia nggak shifting gitu. Nah, jadi ini balik lagi ke pengertian shifting dan moving along. Kalau shifting itu adalah faktor ceteris paribus yang berubah, gitu ya? Ya kan? Ngerti ya? Jadi kita asumsikan semua konstan, ya. Maka perubahan yang terjadi kan berubah juga, tetapi moving along the curve. Tetapi kalau faktor ceteris paribus yang berubah, itu terjadi shifting. Gitu.
ya kan? Nah ini faktor ceteris paribusnya nggak berubah, sih. Maka yang terjadi, jadi kalaupun dia berubah, itu adalah moving along the curve. Tapi ini terjadi shifting. Kenapa? Karena ada faktor ceteris paribus di sini yang berubah. Maka dia shifting. Gitu. Ngerti ya? Oke, Pak. Paham. Paham ya? Jadi karena total labor available in the economy nggak berubah di sini. Tapi total land available in the economy itu yang berubah. Bukan berubah sih, bertambah. Ya. Jadi itu yang membuat shifting instead of moving along the curve. Oke, ada lagi? Atau Zaki tadi udah jelas ya? Jelas, Pak. Yang lain? Ada pertanyaan lagi? Going once, twice? Oke, kalau sudah jelas semua, sampai ketemu pekan depan. Ya, semoga hari ini juga jelas tadi.